Bolangers, saat ini sedang musim durian. Sebagai salah satu daerah penghasil durian di Jawa Timur, Lumajang juga ikut merayakannya, termasuk Paman Edi. Biasanya, buah berkulit tajam ini akan jatuh dengan sendirinya setelah masak sempurna. Makanya, untuk mencegah durian jatuh dan pecah, sebelumnya Paman harus mengikat tangkai buahnya dengan tali. Kali ini Paman akan mengambil durian yang sudah matang. Paman sudah terbiasa memanjat batang pohon durian yang tingginya bisa sampai puluhan meter, bahkan tanpa alat pengaman tubuh apapun. Hebat kan? Tapi tetap harus hati-hati ya Paman. Buah yang dijuluki King of Fruit atau rajanya buah ini punya banyak jenis bolangers. Kalau yang sedang dipanen ini jenisnya durian lokal. Dalam satu pohon yang lebat biasanya terdapat ratusan buah. Wah, banyak banget ya. Hey Bolangers, hari ini Bolang lagi ada di desa Carangkuning, Pasur Jambe, Kabupaten Lumajang. Mau bantuin Paman untuk ngambilin durian nih, yuk. Wah, ternyata banyak juga ya hasil panennya. Karena duriannya diturunkan langsung, jadi tidak ada yang pecah ataupun rusak. Coba. Enak banget. Enak Paman. Jadi Bolangers rasanya tuh manis. Terus dia ada sedikit pahitnya nih yang Kayla dapat. Kan, betul. Meski ukurannya tidak terlalu besar, tapi rasanya enak banget. Dagingnya lembut dan manis. Kalau begini sih, rasanya pengen nambah lagi dan lagi. Buah durian kaya kandungan gizi loh, seperti vitamin dan zat besi yang baik bagi tubuh. Enak gak lang duriannya? Enak, pol Paman. Tapi bijinya jangan dibuangin. Balapo. Loh, iku bisa dimasak. Bolangers, biji durian katanya bisa diolah menjadi sayur. Aku penasaran, seperti apa ya rasanya biji durian? Tapi sebelum itu, kami diajak Paman Edi memanen buah lainnya. Panen buah apa lagi ya? Bolangers, kami diajak Paman ke kebun jeruk. Kebun ini memiliki puluhan pohon jeruk yang semuanya siap panen. Kebun ini memiliki puluhan pohon jeruk yang semuanya siap panen. Jadi, ayo kita petik jeruknya. Dalam satu pohon, ternyata buahnya tidak semua bisa dipetik. Nah, di sini jeruk yang bisa dipanen tuh yang warnanya kuning kayak gini nih, teman-teman. Jenis jeruk ini yaitu jeruk limau gerga lebong atau RGL. Jeruk RGL merupakan hasil persilangan jeruk manis dan jeruk keprok. Buah berbentuk bulat ini dapat berbuah sepanjang tahun. Kandungan air jeruk gerga sangat tinggi Bolangers, gak kalah dengan jenis jeruk lainnya. Aku penasaran nih Bolangers, jeruknya manis gak ya? Enak banget loh Bolangers. Rasanya tuh kayak asem, tapi lebih ke manis. Di kebun jeruk Paman ada saluran airnya juga loh. Tujuannya agar pohon dapat menyerap air dengan baik. Supaya lebih cepat, kami oper jeruk yang baru dipanen. Setelah dikumpulkan dalam keranjang, jeruk kemudian dijual oleh Paman. Asik, kami dikasih jeruk Bolangers. Sepertinya enak kalau diolah bareng durian tadi. Hehehe. Bolangers, bumbu dan bahan sudah siap. Bolangers, sekarang aku dan teman-temanku mau masak jeruk sama durian yang udah kita panen tadi.
Enaknya dimasak apa ya, Rek? Kami mau masak sayur lodeh biji durian, terancam kulit jeruk, dan es durian. Lengkap kan? Hehehe. Kami siapkan dulu bumbunya. Seperti yang aku bilang tadi, biji durian ini akan kami olah menjadi masakan. Tapi sebelumnya ada proses yang harus dilakukan sebelum memasaknya. Ambil biji durian yang masih utuh dan bagus ya. Lalu pisahkan dari dagingnya. Biar cepat, daging duriannya kami makan aja. Enak. Hehehe. Kakak membuat bumbu untuk sayur lodehnya. April dan Farin mengupas kulit jeruknya. Lan, Iya, Kak. iki ane durane isine durane ambek kulit jeruknya digodhog sik ya. Pastikan semua biji durian terendam air ya. Nih, Bolangers, kalau bijinya udah selesai direbus, warnanya kecoklatan gini, tandanya lendirnya udah hilang dan dia udah empuk. Biji durian punya kandungan serat yang baik untuk melancarkan pencernaan dan menambah energi untuk tubuh. Sambil menunggu matang, kakak menyiapkan bumbu terancam. Rebus kulit jeruknya sebentar untuk menghilangkan rasa getir atau pahitnya. Terancam adalah olahan makanan yang juga terkenal di Jawa Timur. Mirip seperti urap, terancam berbahan sayur mayur mentah dengan campuran kelapa parut. Seperti salad ala tradisional gitu deh. Bumbunya adalah campuran cabai dan bawang. Sayurannya ada timun, kacang panjang, daun-daunan, dan pastinya kulit jeruk. Nah, Bolangers, sekarang aku mau masukin garam dulu ya ke dalam sini supaya rasa pahit dari kulit jeruknya bisa hilang. Selama ini kulit jeruk sering kita buang. Padahal punya kandungan vitamin C loh. Tapi proses pengolahannya harus tepat ya. Sekarang gantian, kakak yang akan masak sayur lodehnya. Pertama, bumbu ditumis sampai harum, lalu tambahkan air untuk kuahnya. Lalu masukkan biji durian, juga santannya. Tunggu sampai mendidih, dan sayur lodehnya matang deh. Tapi tunggu sebentar, kami mau campur terancamnya dulu. Kelapa parut dicampur dengan bumbu yang sudah ditumbuk. Lalu aduk sampai rata. Selanjutnya, kacang panjang, kulit jeruk, timun dicampur menjadi satu. Lalu campur lagi deh dengan kelapa parut berbumbu tadi. Jadi deh terancamnya. Sementara daging duriannya kami buat es saja, Bolangers. Masukkan gula merah, daging jeruk, daging durian, cincau, dawet merah muda, dan jeli kelapa dan susu. Meriah kan? Yuk kita cobain yuk. Enaknya sih dimakan dengan nasi putih supaya lebih kenyang. Hehehe. Esnya juga seger banget. Apalagi hari ini suhu udara cukup panas. Jadi menghilangkan haus juga nih, Bolangers. Lang, ayo melok aku panen salah yuk. Ayo wes Yorek ya. Ayo wes, sik tapi dinten iki sik. Ayo wes, dintekno dikek. Wah, Bolangers, ada satu buah lagi nih yang mau dipanen. Ngebolang ya. Oh iya, Bolangers, salak ini disebut juga dengan snake fruit karena kulitnya bersisik seperti ular. Untuk mengambil salak yang matang, kami harus hati-hati karena banyak durinya.
Nah, Bolangers, Bolang sudah ada di dalam kebun salak nih. Jadi begini ya ternyata suasananya. Nah, jadi di kebun salak ini yang paling penting adalah kita harus hati-hati. Karena tuh, bisa dilihat kan ini banyak banget duri-duri di pohonnya. Lokasi ini berada di dataran tinggi, sehingga cocok untuk budidaya buah salak. Tanah yang baik dan bersuhu sejuk membuat salak terasa renyah, gurih, dan manis. Tapi yang diambil tetap harus salak yang siap panen ya. Karena kalau belum matang rasanya sepet. Dalam satu kebun, tidak semuanya siap dipanen. Karena buah salak tidak matang bersamaan. Di Indonesia sendiri, salak ada banyak jenisnya. Kalau yang kami panen ini, jenisnya salak pundoh. Bolangers, sekarang aku, teman-teman, sama ibu mau masak nih. Bahan utamanya buah salak. Mau dimasak jadi apa? Yuk, ikuti kita terus ya. Ayo, Rek, nanti masak. Ayo, mari. Pasti. Salaknya akan kami buat menjadi selai. Selanjutnya, selai akan dibuat menjadi isian pangsit goreng. Wah, seperti apa ya rasanya? Selai adalah makanan yang terbuat dari buah-buahan dan gula. Cara membuatnya susah-susah gampang, Bolangers. Kupas buah, lalu pisahkan daging dari kulit dan bijinya. Daging buah salak lalu diparut. April sama Girza malah makanin salaknya. Kalau aku nunggu yang matang aja deh nanti. Salak yang sudah diparut kemudian disangrai. Supaya lebih manis, beri tambahan gula. Lalu aduk sampai mengental. Memasak selai salak dengan menggunakan api kecil supaya tidak gosong. Teman-temanku membuat bumbu yang terdiri dari cabai dan bawang yang ditumbuk. Lanjut kita buat adonan untuk isian pangsitnya, Bolangers. Pangsit adalah makanan dengan bahan utama tepung terigu. Adonan lalu dicetak dengan bermacam-macam bentuk, kemudian digoreng. Untuk isiannya, tepung dicampur dengan daging cincang dan bumbu yang sudah ditumbuk. Selainya sudah jadi. Sekarang campur dengan adonannya. Ayo Lang. Ya boleh mari ya. Mari. Duh, apa ora ini ngono tadi dolan. Aduh, wis apa iki? Iya, Bu. Wes apa? Setelah tercampur, adonan dicetak bulat, lalu bungkus dia dengan kulit pangsitnya. Pada sisi kulit pangsit, dioles telur putih supaya lengket dan dibentuk seperti bunga. Biar aku dan ibu saja yang goreng. Apinya tidak boleh terlalu besar agar matangnya merata. Tunggu sampai pangsit berubah kecoklatan, lalu tiriskan. Are, anu iku newe mateng ah. Gorong iku sik garek titik ya wis mari sih mari ngene. Jarine kate latihan nari lah. Oh iya. Bu, iki tak gawe latihan nari gak apa-apa ya, Bu? Ya wis, enggak apa-apa wis. Ayo we Lang, cepetan Lang. Pangsit ini akan kami bawa sebagai bekal untuk latihan menari. Yuk, kita ke tempat Pak Ribut sekarang. Wah, itu Pak Ribut. Sepertinya ada yang lagi latihan nari. Mumpung belum selesai, kami mau ikutan juga deh, Bolangers. Selain menjadi guru, Pak Ribut adalah tokoh seni yang melestarikan tari dan mengembangkan tarian modern, kontemporer, dan kreasi baru. 2, 3, 4,
Ya Allah, ya apa sih Farin April? Guys, tak kayak lagi mesti lek teko latihan telat tok. Teko ndian sih. Dai jajan kak. Ojo dibiasa nolak latihanku sing disiplin ben tepat waktu ben pinter. Ndak usah nggak jajan dhisik, mesti lek latihan telat-telat tok. Ndak seneng Pak ribut lek koyo ngono iku. Ya maaf sepurane. Ojo diulangi maneh lho, ben pinter. Ngerti apa ndak? Wes ayo latihan maneh sing semangat. Ya, Pak. 1 2. Menari merupakan ekspresi yang ditampilkan melalui berbagai gerakan yang diikuti iringan musik. Gerakannya seperti goyang tubuh, gerak tangan, gerak pinggul, dan anggota tubuh lainnya. Setiap daerah pasti punya tarian dengan ciri khas, baik dari gerakan maupun pakaiannya. Menari kelihatannya mudah ya Bolangers, tapi ternyata tidak semudah itu. Kita harus latihan terus supaya gerakannya terbiasa. Meskipun sedikit lelah, tapi aku senang sekali bisa berlatih menari dengan Pak Ribut. Kapan-kapan aku pasti kembali. Oke, latihannya sampai hari ini latihannya sampai sini dulu. Muridku pinter semuanya. Ya Pak, sekarang kalian boleh pulang. Jangan lupa belajar ya. Ayo ke sini ke Pak Ribut semuanya. Terima kasih ya. Jangan lali sinau. Bolangers, latihannya sudah selesai. Kami mau makan bekal kami dulu. Ini dia, pangsit buatan kami. Rasanya enak, gurih, dan renyah. Selai salaknya juga terasa loh. Salak mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi, jangan lupa makan salak ya. Hehehe. Arep nyandi iki. Dolan Pak De. Oh, kate dolan lo akeh kewan-kewan wae melu Pak Di wae. Mandi Pak De. Oh, melu golek gedebok pisang digawe bungkus tempe. Oleh ta? Oleh iki bone Pak Di ya. Ayo Pak De. Sebelum pulang, aku diajak teman-temanku membantu paman mengambil gedebok atau batang pisang Bolangers. Gedebok juga banyak manfaatnya. Bisa dijadikan makanan, kompos, permainan, dan lainnya. Kalau paman biasa mengambil gedebok ini untuk pembuatan tempe. Nanti kita lihat yuk prosesnya seperti apa. Pak De, iki sene dipangan iki sendi Pak De. Nah, ini sing ketek dipangan iki. Walah iki. Nah, iki tapi harus dimasak. Ya apa cara? Ben loro weteng dimasak. Tapi kalau kelaparan baru bisa. Ini lapar saya nih. Enak nih, enggak sakit perut. Mengambilnya cukup satu saja Bolangers. Oh iya, jenis gedebok pisang yang diambil juga tidak sembarangan ya. Bolangers, gedebok pisangnya sudah diambil. Nah, gedebok pisang ini diambil dari pisang jenis namanya pisang kepok. Kenapa harus pisang kepok? Supaya katanya Pak De sih rasanya tuh enak dan gurih gitu. Pak De, ayo saya tolongin lagi. Oh, iya, Kita ini. bantuin Pak De lagi ya. Pak De iki ontongnya harus digaya. Oh, dipek wae ra apa-apa. Kami juga sekalian mengambil jantung pisang. Kata Getza, jantung pisang akan diolah dengan tempe. Ayo, Bolangers penasaran dah? Niki, dikengken kare Pak De. Oh ya, dale kono le. Nah. Nah, ya. Iki lah, ayo, langsung ayo. Proses pembuatan tempe di sini masih tradisional dan sudah ada sejak zaman dahulu. Tempe adalah sumber protein yang baik bagi tubuh dengan bahan utamanya yaitu kedelai dan ragi. Tempe yang berkualitas tentu menggunakan biji kedelai yang bagus dan padat berisi.
biji kedelai dicuci terlebih dahulu dengan air bersih selama beberapa kali, sampai kotorannya benar-benar hilang. Dalam sehari, rumah pembuatan tempe ini setidaknya memproduksi 50 kg sampai 1 kuintal biji kedelai. Bahan baku ini harus direndam dulu selama 3 jam supaya mengembang. Setelah itu, biji kedelai direbus selama 2 jam. Selanjutnya masuk ke dalam proses penggilingan. Tujuannya agar kepingan biji kedelai bersih dari kulit ari. Kemudian biji kedelai direndam lagi selama 1 malam dengan air dingin supaya semakin bagus hasil tempenya. Keesokan harinya, biji kedelai direbus kembali selama 2 jam sampai benar-benar matang dan warnanya lebih putih. Setelah itu, dijemur supaya kering. Setelah kering, biji kedelai lalu diberi ragi. Ragi berfungsi untuk mengikat kepingan biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi tempe. Lalu campur semuanya sampai merata. Nah, disinilah fungsi gedebok pisangnya, Bulangers. Gedebok pisang mampu meresap air yang ada di dalam biji kedelai. Setelah itu, peram biji kedelai semalaman. Baru deh tempenya jadi dengan sempurna dan siap dikonsumsi. Banyak ya tahapan pembuatan tempe, tapi semua itu sebanding dengan manfaatnya. Hehehe. Bolangers, selain tempe, di sini ada juga pembuatan tahu loh. Sama seperti tempe, proses pembuatan tahu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada proses penggilingan, penyaringan, penggumpalan, hingga pencetakan. Nah, kalau yang ini sudah masuk proses penyaringannya. Proses ini dilakukan 2 kali supaya menghasilkan ampas kedelai yang lebih banyak. Bolangers, ini adalah proses fermentasinya, yaitu dikasih cuka seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa jadi mengembang, sedikit mengembang dan jadi tahu kayak gini. Dan ada rasa sedikit asamnya ya, Om. Tuh. Dalam tahap fermentasi ini, endapan atau gumpalan akan dihasilkan. Selanjutnya, adonan tahu masuk dalam proses pencetakan dengan cara dipres. Gunanya agar air yang ada dalam adonannya habis. Terakhir, tahu dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Bolangers, lebih suka tahu atau tempe? Keduanya sama-sama lezat dan menyehatkan. Bolangers, kalau sudah didiemin selama 18 jam, nanti jamurnya akan keluar semuanya seperti ini. Tuh, dalamnya begitu. Seperti tempe pada umumnya ya. Tandanya kalau begini sudah bisa dan siap dipotong. Asik, kami dikasih tempe, Bolangers. Yuk kita olah dengan jantung pisang tadi. Sekarang kami mau membuat tumis tempe jantung pisang nih. Bumbunya sederhana. Ada bawang, cabai, tomat, wortel, seledri, dan buncis. Semua bahan kami iris, sedangkan tempe dan jantung pisangnya dipotong kecil-kecil seperti ini. Jantung pisang dicuci dulu supaya getahnya hilang. Kalau bahannya sudah siap semua, tinggal ditumis dengan minyak panas. Baru menumis bawang saja, aromanya sudah bikin lapar. Terakhir, masukkan tempe, jantung pisang, juga tomatnya.
tempe jantung pisangnya sudah matang nih. Kita coba yuk. Rasanya enak banget. Tempenya empuk, jantung pisangnya juga empuk. Ditambah makannya pakai nasi, makin nikmat. Bolangers, ini dia Festival Segoro Topeng Kaliwungu yang diadakan di Pantai Watu Pecak, Lumajang. Bolangers, aku lagi ada di acara pentas tari topeng Kaliwungu. Seriusan acaranya seru banget. Banyak banget ya kudanya. Ikutin kita terus ya. Selain sebagai wujud cinta pada seni dan budaya, kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat Lumajang dan Madura. Kegiatan ini diawali dengan penampilan parade 50 jaran kencak dan penari kopiah sebagai pengiringnya. Bolangers, ada yang tahu apa itu jaran kencak? Jaran kencak adalah kesenian tradisional yang erat kaitannya dengan Lumajang di masa silam. Jaran artinya kuda dan kencak artinya menari. Kudanya bisa menari loh, sesuai dengan iringan musik gamelan. Kuda juga dibuat menarik dengan hiasan dan aksesoris di bagian kepala hingga penutup badan yang lengkap dengan bordir dan manik-maniknya. Keren ya? Aku mau coba naik kudanya. Wah, ini pertama kalinya aku naik jaran kencak. Rasanya lumayan bikin deg-degan. Bolangers, setelah parade jaran kencak, selanjutnya ada penampilan 500 penari topeng Kaliwungu. Tarian ini adalah perpaduan tari topeng Madura dan Jawa. Jadi dulunya tari topeng ini berasal dari Madura, lalu dibawa oleh seorang tokoh seni ke Lumajang pada abad lalu. Seiring banyaknya masyarakat Madura yang pindah ke Lumajang, akhirnya tercipta perpaduan dari dua kebudayaan tersebut, baik dari bentuk topeng maupun gerakan tariannya. Keren ya? Melihat tarian yang meriah seperti ini, rasanya membangkitkan semangatku untuk belajar menari nih. Kami mau coba melihat pembuatan topeng Kaliwungunya dulu nih, Bolangers. Aksesoris penutup muka yang dipakai penari tadi. Topeng merupakan kerajinan yang bisa dibuat dari berbagai bahan. Selain sebagai pelengkap tari ataupun drama, topeng juga dimanfaatkan sebagai pajangan karena mengandung nilai keindahan yang tinggi. Aslinya, topeng Kaliwungu berbahan dasar kayu dan tidak boleh sembarangan membuatnya. Dari tahap pengambilan kayu, pembuatan, pewarnaan hingga penyelesaiannya dilakukan pada hari baik sesuai dengan penanggalan Jawa. Kalau yang ini terbuat dari resin. Resin adalah sebuah material dari bahan alami seperti getah pohon dan campuran senyawa kimia. Oh iya, topeng Kaliwungu merupakan wujud laki-laki dan perempuan. Saat mewarnai topeng, harus sabar dan teliti ya, Bolangers. Kalau sudah jadi, tinggal dipakai deh. Bolangers, ini dia nih yang namanya topeng Kaliwungu. Ini cara pakainya. Bagus kan? Bolangers, terima kasih ya sudah mengikuti petualanganku di Lumajang. Terus jaga dan lestarikan tradisi serta budaya di daerah kalian ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Ngebolang ya.